mati. NKRI adalah harga mati. Begitu juga Anies. Begitu juga Anies. Untuk Presiden 2024. Untuk Presiden 2024 adalah harga mati. Pekerjaan sebagai pengemudi ojek online atau ojol sudah semakin sulit. Berbagai peraturan diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi ojol yang terasa memberatkan mereka. Para pengemudi ojol sendiri telah berulang kali mengadukan nasib mereka kepada pemerintah. Namun, pengaduan tersebut berulang kali tak membawa hasil yang diharapkan. Hai para Dewan DPRD yang terhormat, kami ini driver online udah susah, gak diakuin, kayak anak haram di Indonesia. Ada kaitannya. Kenapa kalian bikin peraturan yang susah? Jalan-jalan rakyat, dibangun oleh rakyat. Kenapa rakyat suruh bayar dua? Bukankah pendapatan yang tahu? Pada Minggu, tanggal 2 Juli tahun 2023 siang, ribuan pengemudi ojol di bawah bendera Driver Ojol for Anies atau DOA menyemut di pintu air Kanal Banjir Timur, Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Di sana, mereka berorasi dan menaruh harapan kepada sosok pembawa perubahan di Republik ini yang tak lain adalah calon Presiden Anies Rashid Baswedan. Pengemudi ojol menyatakan dukungan. Pengemudi ojol menyatakan dukungan terhadap gagasan perubahan termasuk gagasan perubahan pada peraturan ojol sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pengemudi ojol. Dua. Pengemudi ojol menyatakan NKRI adalah harga mati. Begitu juga Anies. Untuk Presiden 2024 adalah harga mati. Tiga. Pengemudi ojol pada saat hari pencoblosan siap menjadi saksi bekerja sama dengan tim sukses Anies Baswedan demi memerangi segala kecurangan yang bakal terjadi. Demikian deklarasi dukungan ini disampaikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan bisa maklum membantu perjuangan ojol. Jakarta 2 Juli 2023. Anies Pak Presiden. Siapa kita? Dalam waktu dekat, DOA akan bergerak cepat membangun jaringan hingga ke daerah. Sebab, jumlah pengemudi ojol saat ini diperkirakan hampir menyentuh angka 4 juta. Bang, jangan ngobrol dulu sini, Bang. Bang, itu tuh yang di bawah itu, depan tuh. Jangan sini, bos. Maksim juga saudara kita itu. Saudara dong, Maksim saudara. Adapun, permasalahan tersebut pernah diteliti oleh Perkumpulan Prakarsa. Dilansir dari CNN Indonesia, penelitian dilakukan terhadap 213 pengemudi ojek yang terdiri dari 176 pengemudi ojol dan 37 ojek pangkalan di Surabaya dan Jakarta. Survei tersebut menemukan beberapa masalah kesejahteraan yang dialami pengemudi ojol. Menurut Eka Afrina, peneliti Prakarsa, masalah pertama yang dialami pengemudi ojol adalah masalah jam kerja yang terlalu tinggi. Meski memiliki waktu yang fleksibel, mereka cenderung bekerja tidak sehat demi mengejar bonus. Prakarsa menemukan bahwa sebesar 39% pengojek daring bekerja selama 1 minggu penuh tanpa hari libur. Sementara dari jumlah jam kerja, 30% pengemudi menghabiskan lebih dari 8 jam per hari. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, bekerja lebih dari 40 jam per minggu dianggap sebagai jam kerja yang lama. Apalagi jika 48 jam dalam seminggu, maka dianggap kerja berlebihan. Masalah berikutnya adalah perkara pendapatan yang rupanya tak sebesar yang digembar-gemborkan. Perkara ketiga yang dirasakan pengemudi online adalah lemahnya perlindungan kerja. Menurut Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, sepeda motor bukanlah angkutan umum. Hal tersebut membuat pekerjaan sebagai pengemudi ojek online mendapatkan tekanan di mana-mana yang membuat keamanannya tak terjamin.
Banyak konflik antara pengemudi ojol dengan ojek pangkalan. Pengemudi ojek online juga berisiko mengalami kecelakaan di jalanan. Jumlah kecelakaan lalu lintas tertinggi di Indonesia masih bersumber dari kendaraan roda 2, apalagi mereka juga sering beristirahat di bahu jalan. Pengemudi ojek online juga mengalami kesenjangan hubungan kerja karena tidak dianggap sebagai pegawai. Menurut penelitian itu, hubungan mitra membuat perusahaan bebas dari kewajiban untuk memenuhi upah minimum, uang lembur, jaminan sosial, semisal kesehatan, pensiun, dan ketenagakerjaan, dan tunjangan hari raya keagamaan. Pengemudi juga masih diharuskan membayar atribut perusahaan dengan jumlah yang tak sedikit. Jika mereka mengajukan mundur sebagai mitra, maka atribut tersebut harus dikembalikan. Pengemudi juga tak punya kekuatan menawar untuk menentukan kebijakan. Masalah kelima adalah jaminan ketenagakerjaan dan sosial yang harus dibayar sendiri oleh pengemudi. Parahnya, kata Eka, pengemudi ojek online hanya akan mendapatkan asuransi kecelakaan dari asuransi ketika mereka sedang mengangkut penumpang atau menjemput pesanan. Prakarsa merekomendasikan pemerintah untuk mengatur sistem hubungan kerja perusahaan aplikasi dan mitra pengemudinya. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang belum mengatur tentang model sistem kerja mitra. Selanjutnya, pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terutama pasal 151 dan 152. Kedua pasal itu tidak mengklasifikasikan sepeda motor sebagai angkutan umum dalam trayek. Dari Jakarta, tim KBI News TV melaporkan. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride